Di sini saya mau minta izin berkaitan dengan tugas pendidikan guru penggerak, yang mana saya diberi tugas untuk melakukan pengimbasan tentang apa yang sudah saya pelajari pada rekan-rekan guru SDN 1 Temerem, yaitu tentang budaya positif. Saya izinkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan selamat, tidak ada gangguan apa-apa. Terima kasih ya Pak G. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suhur selaku Kepala SDN 1 Tamuirang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Tamuirang beserta tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita semua dapat berkumpul di kelas 5 SDN 1 Tamuirang dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawatnya kita mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul di kelas ini dalam rangka untuk diseminasi pengalaman penerapan budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Sulase SPD SDGR. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga pengibasan budaya positif oleh Ibu Sulase, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya yang akan disampaikan oleh Ibu Asih. Kepada Ibu Asih saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SDN, yang saya hormati rekan-rekan guru yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik yang sedaya kita semua, sehingga pada kesempatan siang ini kita di acara ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sini. Di sini saya akan menyampaikan bahwa ini adalah tugas pendidikan guru penggerak, tugas aksi nyata nih. Dan di sini adalah tugas modul 1.4. Di sini saya sudah menyelesaikan satu modul, dan satu modul itu ada 4 submodul dari 1.1 sampai 1.4, dan ini adalah submodul yang terakhir yaitu mengenai budaya positif. Dan di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengimbasan dengan apa yang saya pelajari mengenai teori-teori budaya positif. Langsung saja Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengantuk. Mana saatnya? Ya Bapak Ibu, nanti kalau saya bilang SDN 1 Tamuirang, maka jawabannya luar biasa, gitu ya? Oke, SDN 1 luar biasa. SDN 1 Tamuirang. Iya, terima kasih. Lebih semangat lagi dengan antumnya
semuanya berdiri. Kita akan melakukan stretching supaya tangan kaki kita lemah. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Aplusnya Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Nah, di sini saya mengucapkan selamat datang pada guru luar biasa. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Bersama saya Sulasi, calon guru angkatan 9. Kira-kira yang ada di depan ini gambar apa aja? Tadi, iya. Ya, dan kemudian apa lagi? Iya, memupuk. Terus, menyiram. Iya. Ini adalah gambar di sawah nih, Bapak Ibu, yaitu seorang petani padi. Nah, di sini saya itu mengikuti guru penggerak, banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali ilmu saya dapat. Salah satunya itu yang mana beliau itu mengumpamakan sekolah sebagai tanah dan kita sebagai guru itu sebagai tanah, kita lah dapat menentukan itu seperti apa. Jadi walaupun bibit unggul, tapi kalau kita tidak memberi perlakuan yang baik, tidak memberi pupuk, kemudian airnya tidak cukup, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan walaupun bibitnya unggul. Jadi Bapak Ibu, itu tidak bisa mengubah kodrat padi menjadi jagung. Begitu juga sebaliknya, jagung tumbuh menjadi padi. Nah, dalam tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, Bapak Ibu, di sini ya tugas kita itu dituntut untuk menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai kodratnya masing-masing. Jadi dalam hal ini itu kita apa ya istilahnya? Tentu kita tahu bahwa manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan segala keunikan dan keistimewaan masing. Begitu juga dengan didik seperti Bapak Ibu. Langsung saja di sini saya akan menyebarkan budaya positif tentang memaparkan budaya positif ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin mau bertanya sedikit, apa itu budaya positif? Nah, kira-kira kalau saya bilang budaya positif, kira-kira terbesit di benak Bapak itu apa itu budaya positif? Ada yang memberitakan, iya, datang tepat waktu, betul, datang tepat waktu. Apakah hanya datang tepat waktu? Membuang sampah pada tempatnya. Ada yang lain? Memberikan salam. Ada lagi Bapak Umar? Kegiatan yang mendatangkan manfaat. Betul Bapak Ibu yang dikatakan Bapak Ibu semuanya itu betul. Positif itu berarti yang baik-baik Bapak Ibu. Salam,
datang tepat waktu, nah seperti itu. Nah, apakah budaya positif ini sudah tercipta di sekolahan kita, Bapak Ibu? Sudah ya. Kita itu sudah melakukan budaya positif sejak contohnya pada waktu kita masaknya mau masuk kelas, anak-anak disuruh baris, kemudian salam sama bu guru. Kemudian kebiasaan yang lain yaitu membaca surat pendek, membaca asmaul husna, kemudian membaca sholawat dan menyanyikan wajib nasional. Serta kita itu juga membudayakan 5S ya Bapak Ibu. Apa itu budaya 5S? Yang tahu? Iya, betul sekali. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini sudah kita terapkan di Bapak Ibu. Itu merupakan contoh budaya positif. Jadi budaya positif itu penting tidak Bapak Ibu? Penting ya. Budaya positif itu penting untuk kita terapkan di SDN 1 Temuiran. Tapi di SDN 1 Temuiran saja, di SD lain pun, sekolah-sekolah lain pun sama. Nah, apa Bapak Ibu penting? Apa ya? Iya, membentuk karakter anak ya. Karena sangat penting karena ini kita bisa memahami budaya positif, kita dapat menemukan motivasi intrinsik ya, khususnya pada anak. Jadi tidak hanya guru saja yang memahami budaya positif, kita itu punya kewajiban untuk menyebarkan budaya positif ini ke semua warga sekolah ini, terutama pada siswa. Tujuannya apa? Harapannya apa? Agar mereka bisa lebih bertanggung jawab, memiliki budi pekerti luhur, dan yang tentunya berakhlak mulia sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selama ini mungkin barangkali sebagai guru itu merasa berkewajiban mengontrol siswa ya, agar memiliki perilaku sesuai yang apa kita harapkan. Pemujatan itu biasanya guru memberi hukuman, memberi sanksi itu pada siswa yang melakukan kesalahan, dan memberi imbalan atau penghargaan pada siswa yang melakukan perbuatan yang baik. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, untuk saya lanjutkan ke konsep inti budaya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya. Ini tentang konsep inti budaya positif. Itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan keras. Dan satu lagi yaitu segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep inti yang ada di modul budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, dari konsep utama budaya positif ini nanti kita akan ulang persatu. Dan mungkin Bapak Ibu juga sebelumnya sudah mempelajari tentang budaya positif. Nanti kita akan sharing bersama di Bapak Ibu. Dan di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya tidak menggurui Bapak Ibu kemudian atau merasa lebih ibu yang lebih baik, tapi di sini saya mengajak bertukar pendapat, belajar bersama. Seperti Bapak Ibu, langsung saja ke pertama yaitu belajar dengan paradigma baru. Sebelumnya saya ingin sedikit dengan 2 istilah baru. Pertama, pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Kira-kira
berpusat pada guru atau pembelajaran memberi ya? Iya, monggo Pak Arifin. Menanggapi dari pembelajaran berpusat pada guru itu merupakan guru yang mengenyam atau pendekatan pada siswa untuk memberi materi. Tapi kalau pembelajaran berpusat pada itu guru sebagai fasilitator untuk membimbing anak mencari materi dan media dari yang lain. Iya, betul sekali. Apakah Ibu sama dengan Pak Arifin? Sama. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sama. Alhamdulillah. Iya Bapak Ibu. Jadi kita sekarang menggunakan pembelajaran yang mana? Yang pembelajaran berpusat pada murid atau yang berpusat pada guru Bapak Ibu? Yang berpusat pada murid ya, karena kita memberikan metode pembelajaran berdiferensiasi yang mana pembelajaran ini itu guru itu harus tahu kebutuhan peserta didik. Kebutuhan bagaimana? Misalnya adalah pembelajaran satu arah. Misalnya kita memberi ceramah atau memberi materinya, kita mentransfer ilmu saja. Dalam artian ini, kita tuh tidak tahu kebutuhan yang mana yang harus diterapkan pada peserta didik. Nah, dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah sering digadang-gadangkan ya Ibu. Apa itu profil pelajar Pancasila? Apa Bapak Ibu? Ada 6 ya? Apa saja? Yang pertama, apa Bu Bibi? Yang pertama, profil pelajar Pancasila ada apa? Bu Rita mungkin tahu? Iya, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Ya. Ketiga, apa? Bernalar kritis ya. Kreatif. Gotong royong. Kata Bu Deni ada lagunya Bu. Betul sekali ada lagunya. Nah, biasanya itu kita juga sering menyanyi Bapak Ibu. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya Bapak Ibu, ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Nah, di sini 6 dimensi Pancasila ini diharapkan dapat terbentuk di sekolah SDS Temuireng atau di sekolah-sekolah lainnya ya, dengan harapan bahwa terjadi perubahan. Jadi jikalau saat ini Bapak Ibu masih menggunakan pembelajaran
yang instan. Harus datang tumbuh dari dalam diri Bapak Ibu untuk melakukan perubahan. Nah, disiplin positif. Ya, disiplin positif. Nah, sebelum itu kira-kira disiplin itu apa, Bapak Ibu? Kita sering ngomong tentang disiplin. Disiplin itu apa sih, Bapak Ibu? Ya, taat aturan. Kata Bu Pipit itu taat aturan. Ya, betul sekali. Apakah hanya taat aturan? Apakah taat aturan? Disiplin? Mungkin disiplin itu apa? Melaksanakan kebutuhan yang Mana kayaknya apa? Melaksanakan ketentuan dinas sekolah. Iya, betul sekali. Jadi tidak hanya taat aturan di Bapak Ibu. Disiplin itu selain taat aturan juga melaksanakan ketentuan yang nah, disiplin Bapak Ibu itu dikaitkan dengan hukuman, peraturan, sanksi. Nah, padahal ini sangat beda sekali Bapak Ibu. Dan anak didik itu saat peraturan itu mereka sudah merasa tertekan. Kenapa? Karena nanti aku akan seperti ini, aku harus seperti itu, aku harus seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi adanya sebuah disiplin itu harus lahir dalam diri sendiri, bukan terpengaruh dari peraturan. Jadi secara istilahnya harus bersikap seperti ini untuk dirinya sendiri, bukan karena untuk menyenangkan gurunya atau takut nanti terhukuman seperti itu. Oke, disiplin positif merupakan disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman hukuman. Nah, contoh Bapak Ibu di sekolah kita yang saya pakai itu contoh di sekolah kita. Masuk itu pukul 7 tepat. Kemudian ada siswa yang masuk 7 kurang 15 menit. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini motivasi tumbuh dari dirinya sendiri atau tidak, Bapak Ibu? Belum tentu. Ya, betul sekali. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena apa? Terkadang itu belum tentu karena mereka itu merasa takut akan hukuman. Oh, nanti aku berangkat siang terlambat, nanti dihukum guruku. Mungkin nanti nilaiku dikurangi sama bu guru, sama pak guru. Oh, nanti aku terkena sanksi. Nah, jadi belum dari dirinya sendiri, coba Bapak Ibu berangkatnya 7 kurang seperempat, tapi belum dari dirinya sendiri. Nah, rasa takut. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang berdisiplin diri sehingga berperilaku maju pada nilai-nilai kebajikan, universal, dan mempunyai nilai instinktif dalam berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu. Semua yang ada di sekolah, pertama guru. Dilanjutkan yang selanjutnya yaitu dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, Bapak Ibu, jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi, biasanya itu akan terjadi masalah, akan terjadi sesuatu. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan hidup, kebutuhan kasih sayang dan terima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Nah,
Dalam kebutuhan hidup, ini manusia itu membutuhkan pelatihan, pangan, dan kalau istilah bahasa Jawa itu apa namanya, pangan sama papan ya Bapak Ibu. Dan ini Ibu ditemui anak didik mungkin sini pada Bapak Ibu ada siswa yang lemes, ngantuk. Nah, jika ada siswa seperti ini, jangan langsung dihukum, jangan langsung dimarahi, jangan langsung disanksi, tetapi kita cari dulu permasalahannya apa. Bisa jadi di rumah dia tidak sarapan, bisa jadi tadi malam tidurnya kemalaman, dan bisa jadi dia itu kesehatannya lagi terganggu, misalnya dia lagi sakit atau kepalanya pusing. Jadi jangan langsung diberi hukuman atau dimarahin di Bapak Ibu. Berarti ya kebutuhan yang pertama ini belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, diberikan dan kerjasama. Ini juga di sekolahan, di kelas-kelas masing-masing pasti juga akan mengalaminya Bapak Ibu. Mungkin ada siswa yang sedikit-dikit maju, Bu, itu Bu, Bu saya sobek, Bu, terus aku lagi Bu, dan Bu terus itu. Nah, karena apa? Karena dia itu ingin mendapatkan rasa sayang dengan cara berperilaku ke inti sayang. Karena apa, di rumah belum tentu dia mendapatkan kasih sayang. Hanya di sekolah dia berperilaku ke arah sayang ini tadi. Jadi yang kedua belum terpenuhi. Lanjut yang ketiga, penguasaan. Ini mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi atau diakui. Nah, ini ya Bapak Ibu, penguasaan ya mirip-mirip hampir sama, cuma dia ini pengennya memimpin sidik-sidik maju, sidik-sidik maju. Tapi tidak rasa diterima tadi, istilahnya masih berbaur dengan itu loh, caper. Caper itu bahasa apa ya? Perhatian, disayang. Dia caper sama Bu Uut. Bu, ini Bu, Ibu, ini Bu, setiap hari seperti itu. Sampai gurunya, enak apa toh, enak apa toh, setiap hari babu aja. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu diperhatikan, caper istilahnya kalau zaman sekarang. Kemudian yang penguasaan tadi sama kesuksesan. Yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan Bapak Ibu masih memilih pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ini mungkin di kelas ya, Bapak Ibu pernah melakukannya. Anak-anak, coba kalian buka halaman 10, kerjakan nomor 1 sampai 10, sampai halaman sekian. Mungkin Ibu pernah melakukan seperti itu. Dan ya, ngaku ya, memang benar. Saya juga sering melakukan dulu ya. Iya dulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kerjakan halaman sekian sampai sekian. Kalian tidak boleh keluar kelas. Tidak boleh keluar kelas, di dalam kelas. Nah, Bapak guru atau guru kasih, kalian harus sudah selesai. Nah, mungkin seperti itu. Dan siswa ini merasa terkekang di dalam kelas. Terkekang, bosan, terkekang sekali. Nah, ini tugas Bapak guru harus inovatifnya dikatakan. Nah, model pembelajaran dikeluarkan bisa jadi, ayo anak kita keluar belajar bersama di halaman. Misalnya pembelajaran gambar, ayo kita menggambar taman yang ada di luar, atau kita akan belajar di luar, mungkin seperti itu. Atau kita ke perpustakaan, jadi tidak uplak-uplak di dalam kelas. Itu membuat rasa dosa dan kebutuhan yang keempat ini belum terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, tertawa. Karena di dalam kelas
anak-anak itu sering gujuk cekikikan dan bermain meskipun diulang tetap bingung pasti ada. Nah ini berarti siswa ini ingin bersenang-senang. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ini? Yaitu dengan cara Bapak Ibu melakukan permainan di sela-sela pelajaran. Kemudian tebak-tebakan yang berkaitan dengan pelajaran atau bernyanyi atau melakukan speaking seperti tadi. Oke, dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Masih semangat Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Iya. Dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi Bapak Ibu itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik yang dari dalam, kemudian ekstrinsik itu berasal dari luar. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan motivasinya apa saja? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, murid melakukan diri karena dia takut hukum. Takut dihukum. Nah, takut dihukum. Jadi dia melakukan diri itu karena takut dihukum. Oh iya, nanti aku nggak mengerjakan dihukum Bu Guru, dihukum Pak Guru. Nah, ini berarti masih merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar, belum dari dalam. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Itu tadi gelem buang sampah mergo dipuji, mergo dikasih komen. Tapi nek tidak diberi pujian, tidak diberi penghargaan, dia tidak mau melakukannya. Ini bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini menyadari akan nilai kebajikan dirinya. Berarti sudah dari dalam, tanpa harus disuruh, tanpa harus diberi peringatan hukuman atau tanpa harus diberi penghargaan, kita sudah mau melakukan sendiri. Misalnya, oh ini piketku, aku tak piket biar kelasku bersih. Ada, kalau bersihkan kelas hasilnya bersih, bukan karena takut dimarahi guru, bukan karena ingin diberi penghargaan, sudah muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi antara motivasi ekstrinsik dan intrinsik ini yang baik, yang mana Bapak Ibu? Intrinsik, jadi Bapak Ibu berarti motivasi yang tumbuh dari dalam. Kemudian dilanjutkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini nanti ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan prestasi. Yang pertama hukuman, menyakitkan, identik dengan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, paksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rebel. Dalam hal ini karena apa? Dapat hukuman itu menyakitkan, meskipun kecil, namanya hukuman itu menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid itu menjadi tidak nyaman, menjadi takut. Mana gara-gara PR, iya Jo, mesti ikut dihukum. Nah, akhirnya seperti itu. Murid menyembunyikan kesalahan. Mana aku ditanya guru atau Pak Guru, saya tidak mengerjakan PR, diam. Kalau dia jujur, dia pasti akan dihukum. Kalau dia tidak mengerjakan, jadi dia menyembuhkan kesalahannya. Artinya dia, saya Bu, saya tidak mengerjakan PR. Saya Pak, saya tidak mengerjakan PR. Dia tidak bisa
akhirnya dia tidak percaya diri temannya. Kemudian penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghubungkan sistem ranking merampas menghargai dirinya. Nah, dengan cara memberi penghargaan, Bapak Ibu, ini itu tidak efektif sama sekali. Karena apa? Murid hanya mau melatih saat diberi penghargaan, selain itu dia tidak mau. Kemudian selanjutnya yaitu konsekuensi. Ini penguatan jangka panjang, maaf pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan dan waktu untuk melakukan kesalahan. Konsekuensi. Contohnya seperti ini. Sebelum terjadi sesuatu, jadi Bapak Ibu tuh bilang sama anak-anak, kalau kalian tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa anak-anak? Ibu tidak mengerjakan 3 kali atau 5 kali Bapak Ibu, mungkin di luar mengerjakan di luar, ya sudah terjadi kesempatan. Jadi suatu saat jika ada anak yang tidak mengerjakan PR itu langsung saja konsekuensinya apa? Saya tidak mengerjakan PR Bu, berarti saya harus mengerjakan di luar ya Bu. Iya, nah dia langsung taat aturan, langsung keluar. Dia tahu konsekuensinya. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya mengontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, di sini murid itu bertanggung jawab untuk perilaku. Jadi masalahnya apa? Dicari dulu masalahnya, sampai cara tahu solusinya bagaimana itu. Nah, dari itu tadi yang membedakan apa saja. Di sini ada kasusnya sama, yaitu siswa tidak mengerjakan PR. Dalam hukuman, guru menghukum siswa tersebut lari mengelilingi halaman sekolah sebanyak 3 kali. Sampai 3 kali. Ini bentuk hukuman. Dan guru marah dan murid menjadi takut. Dihukum, murid itu menjadi takut. Bahkan takutnya itu besok tidak akan masuk sekolah lagi. Kemudian konsekuensi, guru mempunyai konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini karena konsekuensi itu berarti sebelumnya tadi ya Bapak Ibu sudah dijelaskan, yaitu sebelum jadi sesuatu maka nanti ada konsekuensinya seperti ini ya. Maka belum ada dari awal, belum ada. Nanti kalau orang ini hukumannya belum. Nah, ibu tegas dan siswa menghormati peraturan. Iya Bu, saya tidak mengerjakan PR, berarti saya harus mengerjakan 3 kali ya? Iya, oke Bu. Misalnya seperti itu. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi, dikatakan sama Freddy tadi yaitu apa tadi? Yang paling baik adalah restitusi. Lanjut, posisi kontrol. Jadi setiap individu itu memiliki kebutuhan dasar dan apabila ada salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akan terjadilah sesuatu, jadi masalah. Dan ini terkait dengan peran kita sebagai seorang pendidik atau pengajar. Jadi di sini saya memaparkan 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kira-kira Bapak Ibu setiap hari itu sudah melakukan yang nomor berapa ya? Bagian mana ya? Bu Deni nomor 4 ya, pemantau ya. Pak Arifin nomor berapa? 2, pembuat rasa bersalah. Mari, yang mana? 3, teman. Bu Rita? Nomor 1. Iya, saya juga seperti itu. Saya itu juga melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Iya, saya akui. Saya juga terus mantap kadang-kadang. Iya, saya juga pernah melakukan ke 5
nomor 5 itu jarang sekali. Paling banyak itu adalah nomor pertama, yaitu penghukum. Iya Bapak Ibu, jadi saya itu juga sering menghukum. Karena ini bisa jadi, oh saya pernah melakukan menghukum dan Bu. Iya, saya juga pernah. Oh dan teman, iya saya pernah. Nah ini identiknya bagaimana ya? Kalau penghukum jelas ya Bapak Ibu, kalau penghukum itu jelas. Kalau ini identiknya apa? Konsekuensi itu bagaimana? Kita itu sebagai guru seolah-olah bersama murid itu kayaknya teman, jadi tidak efektif ya. Kemudian membuat bersalah itu juga sama, tidak efektif. Jadi kira-kira ini yang paling baik posisi kontrol Bapak Ibu. Nomor 5 manajer. Jadi kita lihat untuk selanjutnya penjelasan selanjutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa datang tepat waktu atau lambat. Nah yang mana penghukum? Kata-katanya seperti ini yang dicoba patuhi aturan sekolah lalu berdiri di kelas. Nah ini termasuk hukuman. Biasanya ini kalau hukuman itu tegas, mau tidak mau harus. Kemudian buat merasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Nah ini kata ini membuat siswa itu merasa bersalah akan apa yang dia lakukan. Ketiga, teman. Ayolah yang tertib. Bu guru atau guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Salah. Nah ini teman. Selayaknya seperti teman. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Siswa itu ditanya. Nah, tadi kesalahannya apa? Terus akhirnya bagaimana yaitu konsekuensinya? Dan manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Hanya dulu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ditanya solusinya bagaimana? Akhirnya dapatlah solusi yang paling tepat. Berarti bagaimana Bapak Ibu? Yang paling baik biarnya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, mungkin yang masih menggunakan buku ya termasuk saya sendiri, sedikit demi sedikit kita rubah bersama-sama agar lebih lagi. Karena hukum itu sebenarnya juga tidak buruk Bapak Ibu, tapi karena kita itu ada 5 posisi kontrol ini, kita cari memilih yang terbaik untuk diri kita sendiri sebagai pendidik dan untuk siswa. Tegas, jadi apa? Penghukum. Kita lihat lagi, apakah benar? Iya betul sekali, penghukum. Lanjut ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu? Apa? Manajer. Iya betul sekali. Ternyata ya, Bapak Ibu, sekali lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Seperti apa? Teman Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu sudah paham. Saya beri aplusnya Bapak Ibu. Iya, sudah Bapak Ibu. Kira-kira paling baik tadi apa? Manajer. Ya, butuh kesadaran dari hati sendiri. Kita langsung keyakinan kelas. Nah, kita dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini ada yang mau tanggapannya? Ya, Pak Umar. Apa Pak Umar? Ya, saya ingin menanggapi. Kalau keyakinan kelas itu yang membuat itu sendiri, dan kalau kata kelas seolah-olah yang membuat adalah guru. Ya, betul, Bapak Ibu. Ada pendapat lain? Tidak ada, sama Pak ya. Iya, peraturan itu seolah
Mengapa sih harus pindah kelas? Mengapa bukan peraturan? Karena siswa dilibatkan. Ya, betul sih. Tapi kalau saya jawab, karena saya itu dari kecil SD sampai dewasa seperti ini, yang saya tahu yang peraturan, tertib, dan saya tidak pernah mendengar kata-kata keyakinan baru setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mengenal yang namanya istilah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu seperti itu ya Bapak Ibu, atau baru mendengar saat ini? Oh, sampai mendengar saat ini ya. Ya, berarti sama ya, sama. Saya juga mendengar baru saat ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nanti kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan sendiri. Nah, keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu merupakan salah satu positif untuk menerapkan, untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi, mengapa keyakinan kelas menggunakan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan? Nah, itu yang ditanyakan. Kenapa? Karena dengan itu kita bisa bertanggung jawab, bisa berusaha untuk bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Jadi nanti gua di kelas itu biasanya sebelum ini ya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu mungkin di kelas kebanyakan bilangnya peraturan seperti itu ya, tata tertib aturan seperti itu. Tapi setelah ada pelajaran keyakinan atau ilmu itu tentang keyakinan kelas, sebaiknya kita menggunakan keyakinan kelas. Lanjut, yaitu pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pertanyaan universal dibuat dengan pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah yang boleh diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama siswa-siswi. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Di situ tidak dengan pernyataan positif. Jadi harus yang positif Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan kata negatif. Misalnya, katanya tidak boleh dilarang, tidak, itu tidak boleh Bapak. Biar ingat, misalnya kesekolah itu menggunakan seragam sesuai yang ditentukan, itu bisa jadi diganti dengan disiplin. Disiplin hal berpakaian, jadi dari nggak usah agak ke sekolah menggunakan seragam sudah Pak, itu lebih panjang. Siswa itu mengenai itu lebih daripada langsung bilang disiplin. Jadi disiplin yang berpakaian gitu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sudah mulai diterapkan. Ini penting sekali, harus disesuaikan dengan kondisi sekolah. Semua sekolah telah dilibatkan saat membuat kelas. Di kelas misalnya muridnya 23, muridnya 30, ya semuanya dilibatkan. Misalnya ada salah satu yang tidak masuk, ya ditunggu dulu sampai semuanya masuk dulu. Biar sama mereka membuat kelas bersama. Lanjut, ini kegiatan buat keyakinan kelas 5. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu diskusi tentang peraturan. Di sini saya menjelaskan pada siswa apa itu keyakinan kelas, kemudian membuatnya bagaimana, kata-katanya itu harus bagaimana, yang seperti tadi ya, tidak boleh menggunakan yang negatif itu tadi. Terus, dan yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, setelah itu siswa dibagi kertas warna-warni. Siswa disuruh menulis keyakinan bebas, katanya bebas. Setelah yang penting kata yang positif. Kemudian siswa disuruh untuk menempelkan ke tempat yang sudah disediakan.
sudah disediakan, lalu guru mensortir kata-katanya yang sama, bisa diambil satu, misalnya bertanggung jawab, yang satunya bertanggung jawab salah satu. Atau mungkin berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, satunya ada yang bilang religius, ya bisa kita ambil yang religius. Atau membersihkan kelas atau piket sesuai jadwal, nah, itu bisa masukkan disiplin dalam hal kebersihan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu jadi keyakinan kelas, saya suruh siswa menulis di kertas yang sudah saya sediakan. Kemudian siswa yang menulis dan menempel di tempat yang sudah saya sediakan. Hasilnya itu di tembok saya, Bapak Ibu, keyakinan kelas hasil dari pembuatan keyakinan kelas 5 saya bersama dengan guru saya. Yang keyakinan kelas 5 sudah terdapat 6. Yang pertama, beriman, bertakwa atau religius, bertanggung jawab, disiplin, sopan santun, saling menghormati, dan bersikap jujur. Jadi menurut saya ini kata-kata sudah tidak terlalu panjang, jadi mudah diingat di Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu kira-kira siap untuk melakukannya, mempraktekannya di kelas masing-masing ya Bapak Ibu? Ya, sebenarnya tadi mau tak kasih video saat saya melakukan pembuatan dengan kelas, tapi pada waktu saya memaksa itu error. Jadi daripada saat menyebarkan desifikasi ini lebih baik videonya saya hapuskan. Lanjut yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nah, ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan tahapannya itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dalam ini menstabilkan identitas itu kita akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah ini semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi pas waktu kecil ditanyakan dulu alasannya apa. Menanyakan keyakinan, kita memiliki motivasi internal. Kemudian dalam hal menstabilkan data berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini katanya berbuat itu wajar. Dan manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak pernah mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Dengan identitas berdasarkan prinsip pembuatan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini kata-kata yang diucapkan oleh guru itu, bersalah itu wajar. Tidak ada yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak ada siapa yang salah, tapi ibu cari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa itu. Kemudian lanjutkan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata yang diceritakan pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih dari itu ya. Kamu pasti karena sudah melindungi sesuatu yang terbaik. Ini adalah kata-kata yang diucapkan validasi tindakan yang salah. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kemudian yang itu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita itu motivasi secara intrinsik ya. Apa keyakinan kita? Itu ditanyakan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa dalam sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita harus
harus membuat keyakinan keras terlebih dahulu, baru jika ada masalah atau terjadi sesuatu kita menanyakan Mbak Dede pada waktu mencari solusi permasalahan. Nah, ini Bapak Ibu ada sedikit video contoh penerapan segitiga resolusi. Ya, sekarang sudah berapa Ruby? Selamat pagi Ruby. Sudah sarapan? Iya Bu. Dan kita ya. Ruby tahu tidak buat dipanggil ke sini? Tidak tahu Bu. Oh tidak tahu. Tadi Ruby berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Ruby tahu tidak sekolah kita itu masuknya jam berapa? Berarti kalau Ruby datangnya jam 7.30, bagaimana? Apakah Ruby datang tepat waktu? Saya terlambat. Ya, kalau terlambat di sekolah itu termasuk perbuatan yang baik apa tidak? Tidak Bu. Ruby ya, setiap manusia itu tidak sempurna. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk dosa juga pernah melakukan kesalahan, yaitu datang terlambat. Akan tetapi di sini itu dosa tidak mau mencari siapa yang salah, akan tetapi Bu Ase akan membantu Ruby mencari solusi bagaimana memecahkan masalah agar Ruby tidak datang terlambat lagi, gitu ya. Nah, coba cerita. Tadi itu Ruby bisa datang terlambat itu alasannya apa? Cerita sama gue. Saya bangun kesiangan. Oh, kenapa kamu kesiangan? Saya pengalaman Tidurnya jam berapa? jam 10. Jam 10 baru tidur ya? Dan jam 10 baru tidur itu kira-kira Ruby ini ngapain aja? Oh iya, coba kira-kira itu tidurnya jam 10 malam main HP ya. Buatan yang baik apa? Oh tidak baik, jadi perlu diperbaiki. Karena main HP tidurnya jadi kemalaman, terus bangunnya jadi kesiangan, gitu ya. Oh iya Ruby, coba kamu ingat tidak keyakinan keras yang pernah kita buat dulu? Kira-kira itu keyakinan apa yang sudah Ruby langgar? Disiplin ya, tahu ya. Kira-kira menurut Ruby itu disiplin itu penting apa tidak? Penting. Yakin penting? Yakin. Yakin ya. Baik, disiplin itu belum kita tanamkan kita supaya tidak datang terlambat lagi. Baik, disiplin itu harus kita tanamkan supaya kita tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Jadi kira-kira Ruby supaya memperbaiki tidak datang terlambat lagi bisa disiplin, kira-kira apa yang akan Ruby lakukan? Ya tidurnya lebih awal. Terus apa lagi? Kira-kira nanti tidurnya awalnya Ruby tidurnya itu jam 10 malam. Kemudian kita tidur menjadi jam 12 gitu ya. Bagus. Kemudian terus biar bangunnya tidak kesiangan itu
bagaimana bagi apa yang kamu lakukan? Saya belajar sifat dulu dan memasak alarm. Memasang alarm bagus. Jadi Ruby maunya tidurnya jam 10 malam jadi jam 8. Memasang alarm. Jadi Ruby akan memperbaiki tidurnya tidak malam-malam, tidur jam 8, kemudian memasang alarm jam 4.30 begitu ya. Yang malam ini. Oke, bagus. Jadi mulai malam ini ya, Ruby akan melakukan perubahan. Akan tidur lebih awal, memasang alarm supaya bangunnya tidak kesiangan. Hasilnya Ruby akan menjadi anak yang pintar dan setelah ini akan datang waktu dan tidak kesiangan lagi. Bisa melakukan perubahan? Bisa. Siap Ruby? Baik, kalau begitu Ruby bisa kembali bermain bersama teman-teman ya. Ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby dari kelas 5 dan 1 Turunina. Perasaan saya saat ini senang sekali sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang harus satu masuk ke sekolah terlambat. Terima kasih Bu Asep telah memberikan solusi. Saya akan berjanji tidak akan datang ke sekolah terlambat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi yang sudah saya lakukan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu kepada Ibu Asih. Demikian penyampaian pembahasan budaya positif oleh Ibu Sulasi SPD SBDN. Kita masuk ke acara berikutnya, yakni tanya jawab dan pemberian tanggapan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Ya, silakan Bu Sartuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan mengenai bagaimana cara agar di sebuah sekolah maupun kelas bisa tercipta suatu budaya positif tanpa terkesan memaksa. Terima kasih. Boleh langsung dijawab oleh Ibu Asih. Bagaimana cara agar di sekolah itu maupun di kelas tercipta budaya positif tanpa kesan memaksa, yaitu Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga anaknya anak sekolah SD ya Bapak Ibu, dalam kondisi dia suka bermain, dia tanpa tahu, tanpa sadar, dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia tidak tahu sebenarnya dia juga tidak berniat untuk melanggarnya itu. Seperti itu. Jadi ini perlu pendampingan oleh Bapak Ibu semuanya. Oh, kalau seperti ini nanti nggak boleh anak-anak. Oh, bukan nggak boleh, tapi harusnya yang seperti ini, mungkin seperti itu. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Mungkin itu mungkin bisa diterima ya. Ya, terima kasih. Sulasi atas pertanyaannya, semoga bisa memuaskan panjenengan ya, jawaban dari Ibu Sulasi. Berikutnya Bapak Ibu silakan saya beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kali ini.
Di sini saya akan memberikan tanggapan bukan pertanyaan. Yang saya tanggapi, terima kasih kepada Bu Asih karena sudah memberikan banyak materi sehingga kami terbuka wawasan kami tentang disiplin positif, sehingga kami punya wawasan baru tentang disiplin positif yang tadinya kami hanya tahu itu hanya ada hukuman dan penghargaan. Tetapi kali ini kami setelah Bu Asih paparkan dan menyampaikan tadi, ternyata ada beberapa konsekuensi dan restitusi, dan itu merupakan pengetahuan baru bagi saya, sehingga mungkin untuk kedepannya nanti kami akan lebih menggunakan pengetahuan ini untuk kami laksanakan di sekolah dalam pembelajaran nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Cukup ya. Jadi demikianlah diseminasi atau pengimbasan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Sulase SPD SDGR. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sur, Kepala Sekolah SDN 1 Temuireng, tepatnya di mana Bu Asih melakukan proses pembelajaran. Saya bangga sekali pada Bu Asih yang mana beliau telah masuk calon guru penggerak. Setelah melakukan diseminasi pengimbasan, semoga akan menjadi motivasi, contoh dan imbas oleh guru atau teman-teman guru di SDN 1 Temuireng akan menjadi lebih baik, disiplin, akan kedepannya untuk teman-teman guru akan lebih giat belajar, terus berkarya, berbagi pengalaman, berkolaborasi, mentransfer ilmu, mentransformasi ilmu untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju profil pelajar Pancasila. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Siti Nur Maudua, saya rekan Bu Sulase di SDN 1 Temuireng. Menurut saya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Asih mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah. Terutama mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa yang mereka itu disiplin, tetapi disiplinnya karena faktor ekstrinsik. Dan untuk saya sebagai guru juga jadi tahu bagaimana kita memosisikan diri kepada siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman atau kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita terapkan bersama di lingkungan sekolah untuk membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan harapan kami. Cukup sekian, terima kasih.